Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, salam literasi, salam daya baca. Oke, kali ini kita berjumpa lagi, tentunya masih di channel literasi. Dan seperti biasa, kita akan membincang tentang buku. Dan malam ini saya mengangkat satu buku hadiah dari teman saya. Judulnya Seni Tinggal di Bumi. Penulisnya Farah Konita yang diterbitkan oleh Kanan Publishing. Jadi buku ini menurut saya mengajarkan kita tentang banyak hal, mengingatkan kita tentang posisi kita sebagai hamba dan banyak menceritakan kisah-kisah yang menyentuh dari penulis, pengalaman pribadi penulis. Dan menurut saya buku ini banyak menampar kita tentang realita hari ini, khususnya kita sebagai generasi milenial. Oke, penulis mengatakan bahwa karena kita hidup di sepetak kerajaannya, ketahui seni tinggal di sana. Mulai dari seni melangkah di bumi, tentang bagaimana kita menorehkan setiap guratan warna-warni kuas dalam kanvas kehidupan. Kemudian tentang hati yang ingin dicintai, perihal bagaimana seharusnya kita memperlakukan hati sang pengemudi diri. Tentang perempuan, ketahui bagaimana spesialnya perempuan di matanya atau di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia langit, kenali dan pelajari lebih jauh manusia-manusia yang telah sukses mendapat medali kemenangan nan agung. Kemudian berbicara tentang dunia sekitarmu, ketahui bagaimana romantisme perjuangan, pembebasan Palestina dan perihal dunia Islam pada umumnya. Terakhir, menapaki keabadian, tentang bagaimana kita seharusnya bersikap pada kehidupan setelah kematian. Selamat menorehkan karya seni paling indah di dunia ini untuk negeri akhiratmu. Oke, jadi buku ini awalnya eh, saya diceritakan oleh salah satu teman yang berbicara banyak tentang kekagumannya terhadap buku ini, khususnya pada penulisnya. Nah, pada suatu hari kita sering berkirim buku dan akhirnya saya dikirim satu buku ini. Nah, beliau banyak menceritakan tentang kesadarannya setelah membaca buku ini, dan akhirnya karena saya melihat buku ini banyak berbicara tentang perempuan juga, makanya saya belum tertarik untuk membacanya. Dan malam ini saya sengaja mengangkat buku ini karena sudah membacanya dan menurut saya ini perlu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi judulnya Seni Tinggal di Bumi. Ya, karena kehidupan itu sebagai mahakarya, kita diberi batas waktu untuk tinggal di bumi dan setelah itu kita menuju ke keabadian. Nah, langsung saja. Seni Tinggal di Bumi ini setelah membacanya satu hal yang saya sesali bahwa bukunya masih kurang tebal. Maksud saya adalah saya masih penasaran ingin membaca banyak hal dari pengalaman penulis, tapi ya mudah-mudahan ada karya berikutnya yang bisa kita baca. Di daftar isinya simpel sekali ya. Di sini hanya membahas tentang membincang ada beberapa tema. Yang pertama itu bagaimana puluhan ribu kata dalam buku ini tercipta di pengantar. Kemudian bahasan pertama tentang seni melangkah di bumi. Yang berikutnya adalah tentang hati yang ingin dicintai. Kemudian tentang perempuan. Nah, di sini tentang perempuan tentunya tidak berbicara
khusus tentang perempuan, tetapi bagaimana perlakuan laki-laki terhadap perempuan juga di sini dibahas. Kemudian manusia langit. Nah, saya paling senang membaca bab manusia langit karena di situ diceritakan kisah-kisah heroik, baik itu bagaimana membangun branding, bagaimana menjadi seorang leader sejati dan seterusnya. Jadi saya paling tertarik di bahasan tentang manusia langit. Makanya nanti saya mau langsung melangkah ke situ. Kemudian ada cerita tentang dunia sekitarmu dan bagaimana menapaki keabadian. Oke, jadi penulis juga di sini sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, penulis menceritakan juga bagaimana puluhan ribu kata dalam buku ini tercipta. Artinya bagaimana penulis bisa menciptakan karya buku ini seperti itu. Bahwa ternyata menulis itu ada banyak tantangan yang mencoba mencegah kita untuk berkarya, tapi dengan ketekunan dan bahkan penulis sampai menerapkan denda 10.000 jika tidak menulis dalam satu hari. Keren. Ini bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang aktif di dunia literasi maupun yang suka baca dan suka update status di sosial media. Mungkin itu akan menjadi sebuah karya yang keren ketika itu ditulis dalam bentuk buku. Nah, yang pertama itu seni melangkah di bumi. Bahasan awalnya tentang tak percaya diri. Kadang manusia suka lucu, tiap hari mintanya ditunjukkan jalan yang lurus, tetapi giliran sudah ditunjukkan malah mundur. Bagaimana mungkin aku melakukannya, ini terlalu berat, aku takkan sanggup, dan beragam reaksi keraguan lainnya. Sementara doanya selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus dan seterusnya. Setelah dikasih, ragu sendiri. Nah, itu karena akibat dari tak percaya diri. Jadi penulis ini menceritakan banyak hal tentang semangat juga, motivasi, dan asiknya karena itu diceritakan dalam bentuk pengalaman pribadi. Kemudian pesan tersembunyi ini juga menurut saya, ada berapa juta orang yang naik gunung atau pergi ke dataran tinggi, tetapi tak semuanya bisa seperti Al-Biruni. Ia bisa menghitung diameter bumi hanya dengan melihat kemiringan derajat dan puncak gunung ke horizon. Kok bisa kepikirannya? Kita ada di puncak gunung mungkin malah sibuk memikirkan feed Instagram dan seterusnya. Nah, ini ketika kita nanjak, yang kita fokus mungkin mengambil momen-momen tertentu untuk kita update di sosial media. Berapa juta orang yang sudah melakukan hunting, menghitung uang, tetapi tidak semuanya bisa seperti Al-Khawarizmi. Ia menemukan Al-Jabar saat banyak kesulitan menghitung pembagian harta waris. Kalau kita mungkin malah sibuk memikirkan berapa bagian uang yang kita dapat, ya berapa. Kemudian ada social climber, kalau bahasa Indonesianya pansos ya, panjat sosial. Nah, ada jenis manusia yang memandang hierarki sosialnya dengan satuan materi dan popularitas. Maka orang jenis ini berlomba-lomba menampakkan gawai canggih, mobil baru, makanan mewah, jalan-jalan ke luar negeri, baju butik ternama, dan kawan-kawan berjuisnya. Dalam framing sempurna Instastory, mereka terlihat gemerlapan, penuh canda tawa dan keseruan khas anak muda. Bagaimanapun caranya, tak peduli gaya hidupnya tak sebanding dengan isi dompet, minta ke orang tua, bahkan pinjam uang pun dilakukan agar bisa manjat sosial. Ya, social climber memang seperti itu, pansos istilahnya ya. Kadang bela-belain ke suatu tempat, menghabiskan banyak uang, dan pulang nyesal. Ya, seperti itu. Itu ada banyak pelajaran sebenarnya yang diceritakan tentang social climber ini. Bahwa ternyata kita banyak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia.
status. Jadi ini betul-betul kekinian sekali, buku ini kekinian sekali dan nyindir sekali buat pemuda-pemudi hari ini gitu. Kemudian ada cerita tentang Khalid bin Walid, sang pedang Allah. Kemudian ada karya segenggaman tangan, bagaimana mengungkapkan cinta bukan cinta yang hari ini. Tapi saya juga sudah kurang tahu bagaimana makna cinta hari ini yang dipahami oleh anak muda hari ini gitu. Mungkin tidak sama persepsinya tentang cinta. Kemudian ada globalisasi fashion yang mungkin hari ini itu sudah mainstream lah di dunia sosial media. Itu globalisasi sangat berbahaya juga. Saya mau lanjut saja ke, jadi di buku ini ada banyak berbicara tentang, dan itu simpel saja sih, maksudnya tulisannya itu tidak belibet panjang lebar dan seterusnya, itu simpel gitu. Misalnya ada tentang cerita gedung dan langit tetap berwibawa, menakjubkan dan dikagumi, walau para gedung ribut telah mampu mencakar langit. Biarlah semua manusia berkata gedung telah mampu mencakar langit, toh kenyataannya langit tetap tidak tersentuh. Ia diam saja, langit tetap menghiasi pemandangan penduduk bumi, memberi pertunjukan warna, awan, matahari, bintang, dan aurora yang spektakuler, memberi manfaat yang tidak habis-habisnya. Tak usah kau hiraukan ucapan para gedung, wahai langit. Ingatlah penciptamu tak akan menyanyiakan sedikitpun semua kebaikanmu. Nah, seperti itu. Kemudian ada simfoni semesta, kurang sibuk. Intinya maksud di sini juga ada keren, irisan antara logis dan tak logis. Ada sang inspirator ulung menjadi lemah dan kuat, dan ini disertai beberapa rujukannya itu ayat. Jadi ini berbau religius juga gitu. Kemudian ada tentang hati yang ingin dicintai. Ya mungkin penulis ketika menulis buku ini lagi merefleksikan pengalaman, bukan pengalaman cinta ya, maksudnya pengalaman beliau tentang seperti apa orang-orang di sekitarnya membicarakan cinta. Mungkin juga ada yang dari kisah beliau. Di bahasan tentang hati yang dicintai diawali dengan prasangka. Kemudian ada tak ada hati yang tak bisa lulu, menerima lalu bahagia. Kemudian tips anti baper atau bawa perasaan, dan itu rujukannya adalah Al-Qur'annya. Kalian bisa baca. Kemudian ada rumusan hati, monster. Dan di sini ada banyak cerpen-cerpen yang menarik ya. Cerpennya itu di sini penulis memilih menggunakan nama Mei dan April dalam cerpen-cerpennya. Jadi cerpennya keren sekali, obrolan-obrolannya ya. Ada obrolan tanpa batas, cinta sejati, kemudian masa lalu, kisah romantis, menyemai cinta, jatuh cinta pakai otak. Nah seperti itu dalam bahasan tadi. Kemudian tentang perempuan. Nah kalau berbicara tentang perempuan, maksud saya harusnya ya akhwat atau kaum hawa hari ini itu banyak membaca buku ini deh, biar tidak mudah terkena ilusi lelaki gitu. Maksudnya ilusi, kadang kita berada di zona sebenarnya sedang halusinasi saja, bukan jatuh cinta. Seperti itu, supaya cepat sadar gitu. Ada di sini di bahasan tentang perempuan diawali dengan tak mau disayang, kemudian memilih yang bisa dipilih, kemudian media, wanita, dan bisnis,
ada memikat atau mencari. Memikat atau mencari ini adalah pilihan buat wanita hari ini. Ketika kita dituntut dengan pertanyaan-pertanyaan kapan nikah dan seterusnya, kadang kita dipojokkan dengan apakah kita harus menjadi wanita yang memikat atau mencari dan seterusnya. Wallahu alam ya. Kemudian ada pelemahan wanita, pernikahan impian dan seterusnya. Makanya, nah ini yang menurut saya bahasan ini yang paling saya suka baca tentang manusia langit. Nah, manusia langit ini diawali dengan bahasan tentang laki banget. Ya, jadi laki banget ini menceritakan sebuah apa ya? Atau saya bacakan saja, ini satu bahasan tentang laki banget ya. Buat para lelaki yang menjadi sosok yang laki banget adalah sebuah prestasi. Bangga, saling pamer, angkat dagu, betulkan kerak. Ada yang ngerasa laki banget dengan badan atletisnya gitu. Olahraga tak pernah lewat, tulang besi, otot kawat, tapi tak mampu angkat selimut jika azan subuh berkumandang. Ya, jadi tidak usah merasa laki banget kalau bahkan selimut saja tidak bisa kamu angkat ketika azan subuh sedang berkumandang. Ada juga yang ngerasa laki banget saat tawuran, merasa paling jagoan dengan bawa pasukan sekampung hanya untuk menghakimi satu pria saingannya, merusak fasilitas umum, warga yang tak bersalah pun jadi korban. Atau ngerasa laki banget dan seterusnya lah. Ini laki banget ini menceritakan tentang bahwa untuk menjadi sosok laki-laki, menjadi seorang laki banget itu tidak harus seperti itu. Ada hal-hal kecil yang sebenarnya itu yang bisa membuat kita menjadi laki banget gitu. Saya pernah dengar juga bahwa perempuan itu sangat kagum ketika melihat butiran-butiran air yang masih ada di wajah pria yang baru saja mengambil air wudhu. Itu kelihatan laki banget gitu. Bisa dari situ juga kita melihatnya ya. Tapi tentu di sini kita akan dikasih contoh siapa sih sosok-sosok yang bisa dianggap laki banget. Di sini ada banyak di sini disebutkan. Kemudian ada bahasan tentang personal branding. Personal branding ini menceritakan sosok siapa ya? Sosok Umar bin Khattab ya, kalau tidak salah. Ya, sosok Umar bin Khattab ini dianggap sebagai sosok yang bisa mewakili personal branding. Personal branding Umar bin Khattab itu kalau dari versi saya ya, berdasarkan yang saya baca dan yang pernah saya dengar, saking terkenalnya branding dari Umar bin Khattab ini, beliau ketika berjalan itu iblis akan menghindar dan tidak berani melewati jalurnya beliau. Dan bahkan Umar bin Khattab itu ketika beliau sakaratul maut, beliau masih bersiap menantang iblis gitu. Dan masih banyak kisah-kisah tentang branding. Mendengar namanya saja itu orang-orang sudah kocar-kacir ketika mendengar sosok Umar bin Khattab gitu. Nah, di bahasan berikutnya ada tentang The Real Leader. The Real Leader juga masih mengangkat sosok Umar bin Khattab ya, dari mulai dia tidak mengambil gaji dan seterusnya, bahkan dia tidak mau menikmati makan makanan enak sampai makanan itu dimakan oleh rakyatnya gitu. Jadi nanti dia misalnya mau makan daging ayam kalau misalnya rakyatnya sudah makan daging ayam segitu. Dan beliau memimpin bukan karena
merasa berkuasa ya, tetapi rata-rata patokan beliau adalah pertanggungjawabannya bukan kepada bangsa yang dia pimpin, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rujukannya selalu berbicara tentang apa ya? Ketakutannya sama Tuhan gitu. Kemudian ada bahasan tentang masa muda. Kalau masa muda ini mengangkat kisahnya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, dan bocah yang begitu hebat di usia yang masih 12 tahun sudah menyimpan Al-Quran di dalam pikirannya, kepalanya ya. Jadi itu. Kemudian ada kisah sempurna. Ya tentu kalau kita berbicara tentang sosok sempurna, ya siapa lagi manusia sempurna selain Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian berbicara tentang dunia di sekitarmu. Nah, ini ada beberapa cerpen juga atau kisah yang ditulis oleh beliau dari beberapa tempat dari penulis ini. Dari dunia sekitarmu ini adalah cerita pengalaman penulis ketika lagi jalan ke beberapa tempat, ada di Singapura, Istanbul, Makkah, Suriah, Palestina, Myanmar. Oke, jadi mungkin seperti itu ya, bahasan singkat tentang seni tinggal di bumi. Intinya kalau anak muda milenial hari ini harus baca buku ini deh. Maksud saya adalah rujukan kita tentang pergaulan itu sangat kaya di sini, dan rujukannya khususnya teman-teman yang muslim itu pasti ngerasa kesindir banget dengan membaca buku ini ya. Dan saya juga penasaran sih sama penulisnya, sekeren apa orangnya dan bisa keliling dunia seperti itu. Oke, dan saya berharap nanti ada buku selanjutnya, dan masih pengen baca lanjutannya kalau masih ada gitu ya. Jadi mungkin bukunya, untuk dapatkan bukunya bisa cari kayaknya di Shopee ada kayaknya deh. Mudah-mudahan masih ada cetakannya ya, karena kalau tidak salah ini cetakan kedua. Dan asiknya kalau teman-teman mau juga bisa langsung kalau mau dengar suaranya bisa scan langsung di Cinta Lewat Cerita lewat aplikasi Noise. Ya, saya juga pakai Noise. Oke. Seperti itu mungkin untuk bahasan kita malam ini tentang buku Seni Tinggal di Bumi, dan selamat membaca buat orang-orang yang masih mau melihat dunia lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam daya baca. See you.